Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yadi Mulyadi dengan NIM 118100002 dari mahasiswa Universitas Cendekiat Abdi Tama, Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek tugas tentang manajemen proyek teknik informatika. Dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan STMT. Agenda materi yang akan saya bahas yaitu diantaranya judul dan sumber jurnal, volume, halaman, dan tahun jurnal, penulis, reviewer, dan tanggal review, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan, serta perbedaan dengan rencana penelitian atau output. Judul dan sumber jurnal. Judul jurnal yang akan saya bahas yaitu kajian faktor penyebab cost overrun pada proyek konstruksi gedung. Sumbernya itu dari Google Scholar. Nanti akan ada linknya pada slideshow ini. Baik, selanjutnya ada volume, halaman, dan tahun jurnal. Volume jurnal 06, halaman jurnal 94, dan tahun jurnal tahun 2017. Penulis, reviewer, dan tanggal review. Penulis jurnal Fahadila F. Remi, reviewer jurnal Yadi Mulyadi, tanggal review 29 April 2021. Tujuan penelitian yaitu diantaranya ada 3: mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya cost overrun, mengidentifikasi faktor utama penyebab terjadinya cost overrun, dan mengetahui upaya memitigasi terjadinya cost overrun. Selanjutnya ada subjek penelitian. Jurnal ini membahas tentang cost overrun, proyek konstruksi, rencana anggaran, konsep biaya proyek, dan manajemen biaya proyek atau total cost management. Nah, yang pertama itu cost overrun. Apa sih cost overrun itu? Cost overrun itu merupakan biaya konstruksi suatu proyek yang pada saat tahap pelaksanaan melebihi budget anggaran proyek yang ditetapkan di tahap awal atau estimasi biaya, sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak kontraktor, menurut Santoso tahun 2002. Selanjutnya ada proyek konstruksi. Proyek konstruksi itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan proyek, atau biasa disebut dengan konstruksi gedung bangunan, seperti itu. Yang ketiga ada rencana anggaran. Rencana anggaran ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Rencana anggaran biaya atau RAB adalah besarnya biaya yang diperkirakan akan digunakan dalam pekerjaan suatu proyek konstruksi yang disusun berdasarkan gambar atau bestek. RAB bukan merupakan biaya yang sebenarnya, melainkan biaya yang dipakai kontraktor untuk menetapkan harga penawaran, sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak menghabiskan biaya yang lebih tinggi dari penawaran, dan bila memungkinkan biaya kurang dari penawaran yang ditetapkan. Yang kedua ada rencana anggaran pelaksanaan RAP. Rencana anggaran pelaksanaan ini atau RAP adalah suatu perencanaan tentang besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Yang ketiga ada konsep biaya proyek. Dalam pembangunan suatu proyek konstruksi diperlukan sejumlah biaya yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama biaya langsung atau direct cost, yang kedua ada biaya tak langsung atau indirect cost. Biaya langsung atau direct cost dalam biaya proyek adalah seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan fisik proyek, yaitu meliputi seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan proyek, dari persiapan hingga penyelesaian, dan biaya mendatangkan seluruh sumber daya yang diperlukan oleh proyek tersebut. Yang kedua ada biaya tak langsung atau indirect cost. Indirect cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan proyek yang bersangkutan.
Nah, yang keempat, yang terakhir ada manajemen biaya proyek atau total cost management. Merupakan kemampuan profesional dan keahlian teknis untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya, biaya, dan profitability serta risiko. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode pada penelitian ini adalah studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Setelah mendapatkan literatur tersebut, maka selanjutnya dilakukan perbandingan, pengumpulan, dan penginventarisasian faktor penyebab serta upaya mitigasi terjadinya cost of run yang terdapat pada penelitian-penelitian tersebut. Untuk memenuhi tujuan penelitian, maka diberikan batasan terhadap penelitian terdahulu yang akan dikaji. Di antaranya adalah pembahasan cost of run untuk bangunan gedung serta informasi yang akan diambil dari penelitian terdahulu, yaitu fokus pada faktor-faktor penyebab dan upaya mitigasi cost of run. Jadi pada jurnal ini akan hanya membahas tentang faktor-faktor penyebab dan upaya mitigasi cost of run. Selanjutnya ada hasil penelitian. Faktor-faktor penyebab cost of run. Yang pertama ada faktor-faktor penyebab cost of run. Identifikasi faktor penyebab dilakukan terhadap literatur dan penelitian yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada jurnal ini terdapat 7 referensi yang berbeda. Tiap-tiap referensi ada yang sama dengan menyebutkan faktor-faktor cost of run dan ada juga yang berbeda. Untuk lebih memudahkan pembaca, maka si penulis menggunakan tabel untuk membandingkan faktor-faktor penyebab cost of run dari masing-masing referensi. Berikut merupakan tabelnya. Nah, tabel yang pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya cost of run. Nah, pada tabel referensi terdapat beberapa peneliti, diantaranya Santoso, Fahira, Sahusilawane, Memon, Hadinata, dan Watimuri. Nah, faktor penyebabnya yang pertama ada estimasi biaya. Estimasi biaya terdiri dari 4 kategori, yaitu menggunakan teknik estimasi yang salah, tidak memperhitungkan biaya, tak terduga atau kontingensis, ketidaktepatan estimasi biaya, data dan informasi proyek kurang lengkap. Nah, pada referensi ini yang termasuk ke dalam estimasi biaya diantaranya referensi menurut Fahira. Dia terdapat 3 poin pada estimasi biaya, dan Santoso terdapat 1 poin pada estimasi biaya, yaitu data dan informasi proyek. Yang kedua ada pelaksanaan dan hubungan kerja. Pelaksanaan dan hubungan kerja terdapat poin, diantaranya manajer proyek tidak kompeten atau cakap, hubungan kurang baik antara owner perencana dan kontraktor, konsultan kurang mampu dalam pengawasan proyek. Pada poin pertama, 3 referensi mengikut sertakan, yaitu Santoso, Fahira, dan Sahusilawane. Pada poin yang kedua atau keenam, referensi yang mengikut sertakannya yaitu ada Fahira, Sahusilawane, Memon, dan Watimuri. Pada poin yang ketujuh atau poin yang ketiga dari pelaksanaan dan hubungan kerja yang ikut mensertakan faktor penyebabnya yaitu Fahira dan Fahira saja. Selanjutnya poin yang ke-8 dari pelaksanaan dan hubungan kerja. Pada poin ke-8 yaitu kurangnya koordinasi antara construction manager dengan perencana kontraktor. Poin yang ke-9, terlalu banyak pengulangan pekerjaan karena mutu jelek. Poin ke-10, tingginya frekuensi perubahan pelaksanaan. Poin yang ke-11, terlalu banyak proyek yang ditangani dalam waktu yang sama. Poin ke-12, kurangnya koordinasi antara kontraktor utama dan subkontraktor. Poin yang ke-13, subkontraktor tidak kompeten.
Dan poin yang ke-14, persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya ada aspek dokumen proyek. Faktor aspek dokumen proyek itu terdapat 6 poin. Di antaranya dokumen kontrak yang tidak lengkap, penunjukan subkontraktor dan supplier yang tidak tepat, keterlambatan pembuatan dan persetujuan gambar, desain gambar dan gambar kerja, perubahan lingkup proyek, kontrol kualitas. Selanjutnya faktor material. Di faktor material terdapat poin pencurian bahan material, adanya kenaikan harga material, keterlambatan pengiriman bahan, pemilihan material, kesalahan dalam mengatur penyimpanan material, dan kekurangan bahan konstruksi. Selanjutnya yaitu faktor tenaga kerja. Poin yang pertama pada faktor tenaga kerja yaitu terjadi fluktuasi upah tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja yang buruk, serta produktivitas tenaga kerja dan kurang tepat dalam penempatan personil proyek. Selanjutnya ada faktor peralatan atau equipment. Di antaranya harga atau sewa peralatan yang tinggi, biaya mobilisasi atau demobilisasi peralatan yang tinggi, keterlambatan pengiriman peralatan, pemilihan alat berat, dan kesalahan dalam mengatur penyimpanan peralatan. Selanjutnya pada faktor aspek keuangan proyek. Poin-poinnya, pengendalian biaya yang buruk di lapangan, cara pembayaran yang tidak tepat waktu, tingginya suku bunga pinjaman bank, kurangnya kemampuan subkontraktor dalam hal pendanaan atau finansial, dan pendanaan dari owner. Selanjutnya faktor yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Di antaranya keterlambatan jadwal karena pengaruh cuaca, sering terjadi penundaan pekerjaan, persyaratan jadwal lembur, terus penjadwalan yang kurang baik, serta terjadi percepatan jadwal. Nah, faktor yang ke-10 yaitu kelayakan ekonomi. Poin-poinnya terjadi huru-hara atau kerusuhan di sekitar lokasi proyek. Adanya kebijaksanaan keuangan yang baru dari pemerintah dan perubahan hukum dan peraturan. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan alam. Antaranya bencana alam, cuaca buruk di luar perkiraan, dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan proyek. Selanjutnya ada faktor dominan. Dalam jurnal tersebut, faktor dominan didapatkan berdasarkan identifikasi terhadap 5 perangkat teratas hasil pengolahan data dan kesimpulan pada masing-masing penelitian. Berikut ini merupakan tabelnya. Tabel 2, faktor dominan penyebab terjadinya cost overrun pada penelitian terdahulu. Yang kelompok pertama atau kelompok faktor yang pertama yaitu estimasi biaya. Nah, para referensi di sini hanya satu yaitu Sahusilawane tahun 2011. Kelompok faktor yang kedua ada pelaksanaan dan hubungan pekerjaan. Referensi yang mengikut sertakannya terdapat dua, yaitu Fahira dan Sahusilawane. Kelompok faktor yang ketiga yaitu ada aspek dokumen proyek. Referensi yang mengikut sertakannya ada Santoso dan Fahira. Kelompok faktor yang keempat itu material. Sini terdapat 4 referensi yang mengikut sertakan, diantaranya Santoso, Sahusilawane, Memon, dan Watimuri. Yang kelima dari kelompok faktor yaitu tenaga kerja. Di sini ada 3 referensi yang mengikut sertakan, diantaranya Sahusilawane, Memon, dan Watimuri. Kelompok faktor yang keenam yaitu peralatan. Hanya ada 2 referensi yaitu Memon dan Watimuri.
Kelompok faktor yang ketujuh ada aspek keuangan proyek. Di sini ada 5 referensi yang ikut serta. Di antaranya Santoso, Fahira, Saus Silawane, Memon, dan Hadinata. Kelompok faktor yang ke-8 yaitu waktu pelaksanaan. Hanya ada 2 referensi, itu Santoso dan Watimuri. Kelompok faktor yang ke-6 yaitu kelayakan ekonomi. Di sini juga ada 3 referensi yaitu Santoso, Memon, dan Hadinata. Selanjutnya yang terakhir, kelompok faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Di sini tidak ada referensi yang mengikut sertakan terhadap kelompok faktor lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu upaya mengurangi terjadinya cost upfront. Beberapa cara efektif untuk dapat memitigasi terjadinya cost upfront pada proyek konstruksi gedung diantaranya adalah yang pertama, melakukan pengelolaan kebijakan pembiayaan melalui kebijakan arus kas keuangan atau cash flow yang disesuaikan dengan sistem pembayaran. Yang kedua, memaksimalkan uang muka dari pemilik pekerjaan. Yang ketiga, ada konsistensi untuk melakukan kontrol terhadap cost control, jadwal pekerjaan, material, dan tenaga kerja. Yang keempat, ada pemilihan estimator yang profesional dan pengalaman untuk mendapatkan rencana anggaran yang akurat dan tepat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membangun koordinasi, komunikasi, dan informasi yang baik antar pihak, terutama antar owner, kontraktor, dan konsultan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya yaitu abstrak ditulis dengan singkat namun sudah menggambarkan tentang isi jurnal. Selanjutnya ada jurnal ditulis dengan rapi dan penulis menyertakan tabel agar memudahkan si pembaca atau reviewer. Adapun kekurangannya yaitu ada beberapa bahasa yang kurang dipahami oleh si pembaca atau reviewer. Selanjutnya ada tabel yang resolusinya kurang bagus sehingga pembaca agak sulit membacanya. Kekurangan jelasnya terhadap resolusi tabel. Nah, yang terakhir output. Dari hasil kajian literatur dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, teridentifikasinya 52 faktor penyebab terjadinya cost upfront yang terbagi dalam 10 kelompok, yaitu estimasi biaya, pelaksanaan, dan hubungan pekerjaan, aspek dokumen proyek, material, tenaga kerja, peralatan, aspek keuangan proyek, waktu pelaksanaan, kelayakan ekonomi, dan lingkungan. Kedua, dari 6 penelitian yang ditinjau, kelompok faktor pelaksanaan dan hubungan pekerjaan menjadi kelompok faktor yang secara konsisten digunakan dalam penelitian tentang cost upfront proyek konstruksi gedung. Yang ketiga, faktor dominan penyebab terjadinya cost upfront ditentukan berdasarkan nilai modus dari 5 perangkat teratas hasil penelitian faktor, yaitu aspek keuangan proyek, material, tenaga kerja, dan kelayakan ekonomi. Nah, yang terakhir yang keempat, terdapat 6 cara upaya memitigasi terjadinya cost upfront yang direkomendasikan dalam kajian ini dengan meninjau dari hasil poin 2 dan 3 pada kesimpulan kajian ini. Di antaranya adalah pengelolaan keuangan dengan cash flow, memaksimalkan uang muka, konsistensi kontrol, pemilihan estimator profesional, membangun hubungan antar pihak, dan menyusun konsep sistem manajemen proyek. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam pembacaan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.